orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, bukankah kalian termasuk orang-orang yang berakal? Maka setiap fenomena kehidupan ini mudah-mudahan mampu menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena sesungguhnya hidup ini pasti berakhir. Hidup yang singkat ini jangan sampai kita korbankan hanya untuk mengejar bayang-bayang fata morgana yang keseluruhan jikalau kita tidak mempergunakan akal fikiran, kita akan tergelincir oleh bujuk rayu setan. Dan mudah-mudahan kita tidak akan menjadi hamba-hamba setan, tetapi akan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia hingga akhirat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinah wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat kedua di bulan Desember, tepatnya tanggal 8 Desember ini, yang satu hari besok atau tepatnya tanggal 9 Desember akan diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Karena itulah dalam kesempatan yang singkat ini, setiap khatib naik ke mimbar senantiasa berwasiat, wasiat tentang pentingnya ketakwaan, kepatuhan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, hingga hidup dan kehidupan kita betul-betul mampu menghindarkan dari perilaku koruptif di dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang hakikat tipuan dunia guna menghindarkan dari perilaku yang koruptif. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang dikatakan korupsi itu adalah segala perilaku yang menyimpangkan amanat yang dipikulkan di atas pundaknya, yang kemudian jikalau perilaku itu diketahui oleh orang lain, maka satu, mungkin dia akan malu, yang kedua akan merugikan orang lain. Maka sungguh inilah yang kemudian sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW, bahwa hidup ini ada dua macam, ingin jujur atau dusta, yang kedua-duanya membawa konsekuensi masing-masing dari apa yang dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mendorong, akan menunjukkan, akan mengarahkan seseorang untuk berlaku baik, dan setiap innal birra yahdi ilal jannah,
setiap kebaikan itu akan mendorong, akan mengarahkan seseorang ke dalam ke surga. Pertanyaannya, kenapa orang yang jujur itu akan berbuat bajik dan setiap kebajikan itu akan ke surga? Orang yang jujur, sakit apapun, sesulit apapun, maka dia tidak akan ada beban buat hidup ini. Ketika dia tidak ada beban, maka akan membentangkan efek yang baik, dan efek yang baik ini akan menghasilkan ketenangan hidup, sehingga di manapun berada, orang-orang jujur itu tidak pernah khawatir dengan apapun. Kerja yang jujur, maka sungguh dia akan merasakan tenang, tidak akan merasakan kecemasan, tidak akan merasa tertekan, tidak akan merasa bahwa setiap apa yang dilakukan akan ketahuan, karena dia bekerja apa adanya. Sebaliknya Rasulullah SAW menegaskan, innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, akan mendorong seseorang untuk berbuat lacut, berbuat curang, berbuat jahat. Wa innal fujura, dan sesungguhnya perbuatan yang curang itu, yahdi ilan nar, akan mendorong seseorang menuju neraka. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya ketika ada orang bohong, maka untuk menutup kebohongan dia akan butuh kebohongan. Apabila dia bohong, apabila dia dusta, kemudian satu dusta itu ketahuan, maka dia akan mengelak dari kedustaan itu, sehingga dusta ini akan ditutup dengan kedustaan. Semakin dia berdusta, maka dia akan terus berdusta. Dan jika dia hidup dalam kedustaan, maka dimanapun dia akan ringan untuk berdusta. Maka sungguh ketika kedustaan itu sudah diketahui, maka dia akan merasa cemas. Cemas inilah yang kemudian digambarkan yahdi ilan nar. Dia akan merasa tidak tenang, dia akan merasa terancam, yang kemudian keterancaman inilah yang kemudian akan menjadikan dia depresi. Bahkan fakta menunjukkan ketika kedustaan ini telah masuk ke ranah hukum, maka tidak sedikit pun orang yang kemudian berakhir hidupnya di penjara dan kemudian meninggalkan dunia di penjara pula. Karena apa? Ketika masalah demi masalah atas kecurangan itu yang kemudian berakhir dengan tindak pidana korupsi, yang kemudian dia akan masuk ke dalam penjara, maka di penjara itu dia akan mungkin akan terkena serangan jantung mendadak di dalam penjara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka sungguh hidup di dunia ini adalah sangat sementara. Saking sementaranya, Imam Ghazali menggambarkan bahwa hidup di dunia ini laksana seperti seorang pelayar atau seorang pelancong yang singgah di pulau yang sangat kecil, sekedar untuk mengambil bekal secukupnya. Selanjutnya dia akan meninggalkan pulau kecil itu untuk melanjutkan perjalanan. Begitu pula hidup kita, paling-paling kalau kemudian, maka sesungguhnya Rasulullah memberikan kabar buat kita bahwa sesungguhnya Allah itu sudah ngasih tanda. Tanda apa? Ketika di dalam diri kita sudah mengalami perubahan, rambut sudah penuh uban, sudah tumbuh uban, itu artinya Allah sudah mengingatkan bahwa kita sudah masuk di usia senja. Ketika kita sudah masuk di usia senja, dan di dalam satu riwayat, orang yang sudah memasuki usia senja itu adalah 40. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80. Artinya apa? Batas kita harus muhasabah ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun. Kenapa? Di dalam kitab Al-Hikam, jika seseorang umur 40 tidak berubah dari apa yang dilakukan, maka dia akan malang melintang dengan perbuatan itu. Maka inilah yang sesungguhnya Allah mengingatkan kita semua. Dunia yang sangat singkat ini seperti seorang pelancong yang singgah di pulau kecil. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sesudah hidup di dunia jauh lebih panjang. Sementara hidup yang singkat ini bagaimana kita bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya
agar ketika kita masuk di alam berikutnya, alam barzakh dan kemudian alam akhirat, kita tidak akan kehabisan bekal. Maka itulah yang kemudian disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju akhirat, ladang untuk menyiapkan bekal-bekal menuju akhirat, di mana di hari kiamat nanti tidak ada satupun yang mampu menghindarkan dari pengadilan Allah. Bahkan di dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari pengadilan itu digambarkan oleh Allah, al-yauma, hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berkata kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya malaikat Raqib dan malaikat Atid yang kemudian kita saat ini kumpul di Masjid Baitul Hasib, rumah yang merupakan menghitungkan diri kita kepada Allah, maka di Baitul Hasib inilah yang kemudian adalah bagaimana kita bisa menghitungkan diri bahwa kelak kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, karena tidak ada satupun yang menghindar dari pengadilan Allah. Dan di saat itu, kenapa Allah menggambarkan bahwa mulut itu dikunci mati? Karena orang sudah tidak bisa berdusta lagi. Tangan kenapa berkata-kata, kaki menyaksikan, itu artinya apa? Bahwa malaikat Raqib dan malaikat Atid, dan melalui perintah Allah, malaikat ini sudah menyiapkan CCTV yang sangat canggih, sehingga orang tinggal digambarkan, ditunjukkan video kehidupan terhadap setiap apa yang dilakukan. Maka inilah yang sesungguhnya menjadi bagian yang tak terpisahkan, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari tipuan dunia. Dunia itu adalah bentuk tasniah dari kata adna. Adna itu berarti lebih dekat. Lebih dekat. Artinya apa? Dunia ini bisa mendorong kita lebih dekat kepada Allah atau lebih dekat pada setan. Ketika kita menjadi orang-orang yang jujur, maka sungguh kita akan lebih dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Orang yang tahu sadar betul bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Orang yang tahu dan sadar betul bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga kesadaran inilah yang kemudian mendorong untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk kita kerjakan, mendorong untuk terhadap apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Karena sesungguhnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan memperhitungkannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan sekecil apapun Allah pun akan memperhitungkannya. Maka inilah yang kemudian akan menjadikan orang-orang yang selamat dengan kejujuran itu. Dan inilah yang kemudian tipuan apa? Maka sesungguhnya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun, ketahuilah bahwasanya hidup di dunia ini adalah permainan dan melupakan. Kenapa? Di situ ada wazinatun, ada hiasan-hiasan. Hiasan bayang-bayang fata morgana inilah yang kemudian akan membutakan mata batinnya. Karena apa? Tertipu oleh kebutuhan-kebutuhan sesaat yang kemudian dorongan kebutuhan ini, apakah atas bisikan istri, apakah atas bisikan teman, untuk mengejar sebuah bayang-bayang fata morgana, maka kemudian dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu, padahal itu hanyalah perhiasan. Kalau sudah begitu, watafakhurun bainakum, setelah memperoleh properti, maka dia akan berbangga-bangga dengan apa yang ada di dalam dirinya. Yang kemudian watakatsurun fil amwal, dia akan berlomba-lomba memperbanyak dan mengumpulkan harta. Wal aulad, dan kebanggaan terhadap anak. Dan itulah yang kemudian ingat,
Kelak ketika semua yang dilakukan dengan tidak benar, maka itu digambarkan kamathalin ghaisin a'jabal kufar nabatuh, seperti tanam-tanaman yang hijau yang kemudian tanaman itu tumbuh subur, yang kemudian petaninya membanggakan, dan itu maka dalam waktu sekejap ditimpakan hujan, akhirnya tanaman itu menguning dan akhirnya lenyap tiada. Kebanggaan yang semu inilah yang kemudian mengharuskan kita untuk sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Dan seluruh komponen yang ada di BPK ini adalah mujahid di dalam meniti dan menunjukkan orang-orang untuk senantiasa berbuat jujur. Maka lewat tangan-tangan panjenengan ini, mudah-mudahan ini adalah sebagai bagian ibadah yang Allah ridho terhadap setiap apa yang panjenengan lakukan, hingga mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita semua dari kolusi ataupun bentuk apapun yang kemudian di situ ada keseimbangan antara apa? Antara hak dan kewajiban untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa keselamatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya la'ibu lahu wal darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dari urian tadi mengingatkan kita kembali akan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya permainan dan melupakan. Waladarul akhirah, sungguh negeri akhirat itu khairul lil ladzina yattaqun, betul-betul sebaik-baik buat orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, bukankah kalian termasuk orang-orang yang berakal? Maka setiap fenomena kehidupan ini mudah-mudahan mampu menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena sesungguhnya hidup ini pasti berakhir. Hidup yang singkat ini jangan sampai kita korbankan hanya untuk mengejar bayang-bayang fata morgana yang keseluruhan jikalau kita tidak mempergunakan akal fikiran, kita akan tergelincir oleh bujuk rayu setan. Dan mudah-mudahan kita tidak akan menjadi hamba-hamba setan, tetapi akan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ala barakati sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyamin syarri ma sabiyadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurum yadhkurkum wasbiru fatu'tikum wa la dzikrullahi ajalla wa akbar wa aqimis shalah.